البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah hululul hawadits bir Rabbi Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan dengan permasalahan berikutnya yang juga kembali ke alfad mujmalah, akhwan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika mas'alatus sifah hal hiya zaidatun 'ala dzati am la, lafduha mujmal. Nah, ini permasalahan berikutnya berhubungan dengan sifat. Ini juga masalah yang sering dimunculkan oleh ahlul kalam, dan seorang sunni salafi butuh mengetahui jawabannya agar tidak terperangkap. Kemarin mengenai hululul hawadits. Naam, ahlul kalam menafikan atau menetapkan indak talha hululul hawadits bir Rabbi Ta'ala, menafikan secara mutlak. Dan yang mereka maksudkan dengan penafian apa? Nah, mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhtiyariyah. Itu maksud mereka. Makanya seorang sunni ketika ditanya masalah itu harus meminta keterangan. Apa maksudmu dengan hululul hawadits? Apabila yang dimaksud adalah penafian sifat-sifat ikhtiyariyah, maka kita tidak terima. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah penafian bersatunya makhluk pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masuknya makhluk pada zat Allah, maka ini jelas apa? Kita terima penolakan mereka itu. Mereka menolak hal tersebut, maka kita terima. Dalam artian kita benarkan penolakan mereka. Sekarang kita lanjutkan. Apakah sifat itu zaidah 'ala dzat am la? Ini maksudnya. Nah, tentang masalah as-sifat, apakah itu tambahan atas zat ataukah bukan? Ini lafadznya juga mujmal. Baik. Wa kadzalika lafdzul ghair, demikian pula lafdzul ghair. Ketika seorang mengatakan apa? As-sifah ghairu dzat. Sifat itu ghairu dzat. Sifat itu selain zat. Ini fihi ijmal, padanya apa? Sesuatu yang masih mujmal, sesuatu yang masih global. Sebab apa? Faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu wa qad yuradu bihi ma jaza mufaraqatuhu lah. Naam. Sebab terkadang qad yurad, ya qad di sini li taqlil, terkadang faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu, ya, terkadang dimaksudkan dengan lafadz ghair itu adalah sesuatu yang bukan hakikat dari perkara itu. Maksudnya apa? Dalam masalah ini ketika dikatakan sifat ghairu dzat, ya terkadang dimaksudkan apa? Bahwasanya sifat itu bukanlah zat. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya makna zat itu apa? Bukanlah makna sifat, berbeda. Zat sendiri, sifat sendiri. Ini makna yang pertama ketika seorang mengatakan sifat ghairu dzat. Dan yang kedua, waqad yuradu bihi majaza mufaraqatuhu lah. Terkadang dimaksudkan adalah apa?
hal-hal yang boleh untuk berpisah, ya, boleh berpisah dengan zatnya, sesuatu yang bisa berpisah dengan zat. Ini Ini makna yang kedua dari as-sifah ghairu dzat. Tayyib, walihada kana a'immatus sunnati rahimahumullahu ta'ala la yutliquna ala sifatillahi wa kalamihi annahu ghairuh wala annahu laisa ghairah. Tayyib. Oleh karena itulah para imam ahli sunnah rahimahumullahu ta'ala, mereka tidak memutlakkan atas sifat-sifat Allah dan kalamnya bahwasanya kalamullah atau sifat-sifat Allah itu ghairullah. Ketika dikatakan kalamullah ghairullah, seorang menjawab iya atau tidak? Nah, di sini seorang ikhwan harus jeli. Ketika ditanya, sekarang saya tanya antum, kalamullah itu ghairullah atau bukan? Kalamullah itu selain Allah atau bukan? Ketika dikatakan iya, kalamullah ya bukan Allah, berarti makhluk, kan gitu. Nah, jebakan ahli kalam seperti itu, ya Pak. Nah, jebakan ahli kalam seperti itu. Kalau sesuatu bukan Allah berarti makhluk. Nah, arahnya ke situ. Makanya pada zaman itu, sangat banyak ikhwan mereka-mereka yang terjebak dalam pemahaman Mu'tazilah ini. Dan sedikit yang tokoh bersama dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Demikian pula seorang tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya sifat Allah bukan selain Allah. Kenapa? Karena tidak bisa sifat Allah berarti Allah. Ini juga tidak bisa dikatakan secara mutlak. Inilah lafaz-lafaz yang mujmalah yang merupakan senjata utama dari dari ahli bidah. Lianna itlaqa al-itsbati qad yush'iru anna dzalika mubayyinun lah. Wa itlaqan nafyi qad yush'iru bi annahu hu. Sebab memutlakkan menetapkan bahwasanya sifatullah ghairullah. Kita tetapkan gitu. Sifatullah ghairullah. Ini qad yush'iru anna dzalika mubayyinun lah. Ini memberikan perasaan, yaitu memberikan makna bahwasanya berarti sifat Allah itu terpisah dari Allah. Mubayyin itu terpisah. Ketika dikatakan sifatullah ghairullah, dia mengatakan iya. Ini ada dirasakan berarti bahwasanya sifat-sifat Allah terpisah, ya tidak? Nah, makanya salaf tidak menerima seperti itu. Demikian pula itlaqun nafi. Pemutlakan dalam penafian perkataan itu dengan mengatakan sifatullah laisa ghairullah. Sifat Allah itu bukan selain Allah. Dirasakan. Berarti qad yush'iru bi annahu, berarti terkadang bisa dirasakan, dipahami di situ, berarti sifat Allah itu adalah Allah. Ya. Ketika mengatakan sifatullah laisa ghairallah, sifat Allah itu bukan selain Allah, berarti sifat Allah adalah Allah. Nah, itu pemutlakan dalam menafikan bisa dipahami berarti sifat Allah adalah Allah, berarti tidak betul juga. Tayyib. Idh kana lafdzul ghair fihi ijmal. Sebab lafaz ghair itu padanya padanya ijmal, sesuatu yang masih global dan belum jelas makna yang diinginkan
fala yutlaqu illa ma'al bayani wat tafsil. Maka tidak dimutlakkan dalam menerima atau menolak kecuali bersamaan dengan penjelasan dan perincian. Ini kaidah pokok, harus sudah apa? Sudah terpatri pada diri kita. Nah, sekarang perinciannya bagaimana, ikhwan? Fa in urida bihi anna hunaka dzatan mujarradatan qa'imatan bi nafsiha munfasilatan 'anis sifatiz zaidati 'alaiha fa hadza ghairu sahih. Apabila yang dimaksudkan dengan lafaz itu sifatullah ghairullah, ya, dimaksudkan dengannya bahwasanya di sana ada zat yang mujarradah, yaitu apa? Zat yang kosong, yang berdiri sendiri, terpisah dari sifat-sifat, yang apa? Yang merupakan tambahan atasnya. Maka ini tidak benar. Maksudnya apa? Mereka mengangan-angankan, ikhwan, dalam benak mereka ada apa? Zat yang kosong dari sifat. Baik. Apabila di sana ada zat yang kosong dari sifat, terpisah dari sifat-sifatnya, kemudian dikatakan dengan ini sifatullah ghairullah. Rasakan ketika dikatakan sifatullah ghairullah. Kalau maksudnya berarti sifat-sifat ini terpisah dari Allah, maka benar atau salah? Rifki? Salah. Ini ghairu sahih, ini tidak benar. Wa in urida bihi anna sifati zaidatun 'ala dzat allati yufhamu min ma'naha ghairu ma yufhamu min ma'na sifah fa hadza haqqun. Nah, dan apabila yang diinginkan dengan lafaz sifatullah ghairullah, ini bihi maksudnya ke lafaz itu, pernyataan sifatullah ghairullah. Kalau yang dimaksud dengan itu bahwasanya sifat-sifat adalah tambahan atas zat yang dipahami dari makna sifat itu selain allati yufhamu min ma'naha ghairu ma yufhamu min makna sifat, yaitu sifat itu adalah tambahan atas zat yang dipahami dari makna zat itu selain apa-apa yang dipahami dari makna sifat. Maksudnya apa? Sifat itu adalah sesuatu tambahan atas zat. Jadi di sana ada zat, di sana ada sifat. Sifat ini adalah sesuatu tambahan atas zat. Akan tetapi walakin laisa fil khariji dzatun mujarradatun anis sifat. Akan tetapi tidak ada pada kenyataan yang ada zat yang kosong dari sifat-sifat. Balidzatu al-mausufah bi sifatil kamalits tsabitah laha la tanfasilu anha. Akan tetapi zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tetap itu untuknya tidaklah apa? Terpisah darinya, tidak akan terpisah darinya. Wa inna ma yufridu dhihnu dzatan wa sifatan kullan wahdahu. Walakin laisa fil khariji dzatun ghairu mausufah. Fa inna hadza muhal. Hanya saja, ikhwan, hanya saja. Benak ini memikirkan, taruhlah di sana ada zat, ada sifat, ya. Ada sesuatu yang dinamakan zat, kemudian sifat. Sifat ini adalah sesuatu tambahan atas zat. Sesuatu tambahan atas zat. Seandainya kita angan-angan ada zat yang apa? Bisa dipisahkan dari sifat, itu berarti ada zat, ada sifat, ya kan? Nah, sifat ini apakah selain zat? Maka dikatakan, kalau dikatakan dimaksudkan sifat itu selain zat, maksudnya adalah bisa dipisahkan, maksudnya sifat Allah bisa dipisahkan dari zatnya, maka ini salah, ya kan?
Tapi kalau yang dimaksudkan adalah untuk menyebutkan bahwasanya ada sifat, ada zat. Sifat itu adalah sesuatu tambahan atas zat. Tapi di sana tidak akan ada zat yang kosong dari sifat. Maka makna ini benar atau salah? Makna ini benar. Nah, makna ini benar. Baik. Nah, tidak ada di hakikat yang nyata itu zat yang tidak bersifat, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita katakan berikan atau datangkan kepadaku zat yang tanpa sifat, tidak akan mungkin ada. Karena sesuatu yang ada mesti punya sifat. Nah, oleh karena itulah, taib, walau lam yakun illa sifatal wujud, fa innaha la tanfakku 'anil mawjudi, wa in kana dhihnu yufridu dzatan wa wujudan yatasawwaru hadza wahdah wa hadza wahdah, lakin la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar fil kharij. Jadi tidak ada di kenyataan itu zat tanpa ada sifat. Nah, tidak ada zat yang tidak disifati. Semua zat yang ada itu mesti disifati. Walaupun apa? Hanya sekedar sifat wujud tok. Namanya maujud, berarti ada sifat wujud. Kalau tidak ada sifat wujud berarti tidak maujud, berarti tidak ada sesuatu yang muhal, tidak ada. Nah, itu loh. Hanya saja, kawan. Nah, sifat-sifat itu, sebab sifat-sifat itu tidak mungkin terlepas dari apa? Dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang maujud itu mesti bersifat. Walaupun benak itu mengangan-angankan adanya zat tersendiri, kemudian apa? Mengangan-angankan adanya sifat tersendiri. Ya kan? Kalau benak bisa saja, sesuatu di pikiran itu bisa saja, cuman wujudnya dalam faktanya tidak akan mungkin ada suatu zat yang tidak bersifat. Nah, ini maksudnya. Jadi kesimpulan, ikhwan yang belum paham tentang kalimat Ibnu Abil Is, perhatikan di sini sisi ijmalnya. Ketika dikatakan halis sifah, zaidah ala dzat amla, atau juga dikatakan halis sifah ghairu dzat au laisa ghairu dzat. Nah, maka kita katakan itu adalah lafaz yang mujmal. Baik. Sebab terkadang dimaknakan yang hak dan bisa dimaknakan yang batil. Apabila yang dimaksud adalah bahwasanya sifat itu selain zat, bahwasanya maksudnya sifat itu bisa terpisah dari zat dan bisa berdiri sendiri-sendiri, maka kita katakan itu salah, ya kan? Karena tidak mungkin sifat-sifat Allah itu terpisah dari zatnya. Kalau yang dimaksudkan bahwasanya sifat itu adalah apa? Bukan zat itu sendiri. Ya, bukan zat. Maksudnya bahwasanya di sana ada sifat, di sana ada zat, dan sifat itu sesuatu tambahan atas zat. Yang memberikan penjelasan bahwasanya zat itu disifati dengan demikian. Maka kita katakan iya. Sifat berarti apa? Ghairu dzat kalau maknanya demikian. Paham? Berarti untuk makna yang kedua, makna yang hak ini, yang diinginkan adalah makna istilahi, sesuatu yang ada di benak saja. Adapun pada hakikatnya, kita tidak bisa tidak bisa kemudian memisah-misah ini zat, ini sifat, ya kan? Pada fakta wujud yang ada. Cuman dalam penetapan di benak, penetapan dalam pikiran kita bisa menetapkan sifat itu adalah selain zat dalam maksud ini, yaitu sesuatu tambahan atas zat, di mana di sana ada zat, di sana ada sifat. Cuman sifat ini tidak akan mungkin dipisahkan dari zatnya. Ini loh maksudnya. Paham sampai sini? Salah. Deva. Baik. Jadi maknanya sama. Juga kalau dibuang atau diganti istilah as-sifat laisat hiya as-sifat laisat hiya ghairullah misalnya.
Sifat-sifat itu bukanlah selain Allah. Ini juga kalau dibalik sama, kita harus memerinci ya Pak. Kalau yang dimaksud adalah sifat itu tidak terpisah dari Allah, maka ya, karena sifat-sifat tidak akan mungkin terpisah dari Allah. Tapi kalau yang dimaksud bahwasanya sifat itu adalah zat itu sendiri, sifat itu adalah zat itu sendiri, maka apa? Maka itu tidak bisa ya Pak. Maka itu tidak bisa. Karena apa? Keduanya dari sisi istilah beda. Sifat adalah sesuatu yang sendiri, zat itu dipahami memiliki makna sendiri. Paham? Baik. Waqad yaqulu ba'dhum as-sifah la 'ainul mausuf wa la ghairuh. Ini juga berikutnya dari lafaz mujmalah. Sifat itu la 'ainul mausuf wa la ghairuh. Sifat itu bukan 'ainul mausuf. Ain hampir sama dengan zat maknanya. Yaitu zat yang disifati. Bukan pula selain zat yang disifati. Wa hadza lahu ma'na sahih, dan ini memiliki makna sahih. Wa huwa anna sifata laysat aina dzatil mausuf allati yufriduha dhihnu mujarradatan. Maksudnya bahwasanya sifat bukanlah zat yang disifati itu sendiri yang dipikirkan dalam benak bahwasanya di sana ada zat yang kosong dari sifat. Bal hiya ghairuha, bahkan sifat itu selain zat. Walaysat ghairal mausuf, bukanlah apa? Selain yang disifati. Balil mausufu bi sifatihi syai'un wahid ghairu muta'addid. Bahkan sesuatu yang disifati dengan sifat-sifatnya itu adalah sesuatu yang satu. Tidak berbilang. Nah, ini juga penegasan lagi. Di kalimat akhir antum perhatikan badil mausufu bi sifatihi syai'un wahid ghaira muta'addid. Al mausuf bi sifatihi syai'un wahidun ghairu muta'addid. Yang disifati dengan sifat-sifatnya itu adalah satu kesatuan. Contohnya misalnya, manusia saja yang mudah. Kayak Muhammad sifatnya apa misalnya? Muhammad pemurah, dermawan. Tidak bisa di Muhammad dan dermawan ini satu kesatuan. Dermawan itu sifat bagi si Muhammad. Tidak mungkin kemudian Muhammad dermawannya sendiri. Tidak bisa. Karena apa? Sifat ini merupakan apa? Sesuatu yang mensifati Muhammad. Tapi dermawan dengan zatnya Muhammad satu hal atau beda? Beda. Kalau maksudnya sini, paham? Seandainya mau dipisah, ini sifat, ini zat, mau dipisah, seandainya bisa dalam pikiran bisanya ini ya kan? Seandainya dipisah, ini sifat, ini zat. Oh iya, beda kalau gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwasanya di sana ada zat yang kosong dari sifat. Kemudian sifat itu terpisah sehingga sifat ini bukan zat Allah. Sehingga nanti dikatakan selain Allah berarti makhluk. Maka ini kita katakan salah kalau demikian, kita tolak. Karena arahnya sini. Nanti untuk mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu makhluk, kalau Allah berarti makhluk. Gitu loh. Arahnya ke sana. Baik. Qala wa tahqiq an yufarraqa baina qaulil qail as-sifatu ghairu dzat wa baina qaulihi sifatullahi ghairullah. Fa inna tsani batilun li'anna musammallahi yadkhulu fihi sifatuhu bi khilafi musamma dzat fa innahu la yadkhulu fihi sifat. Sampai di sini sama? Dan tahqiq dalam pembahasan ini
Imam Ibn Abil Iz mengatakan untuk dibedakan antara perkataan seseorang as-sifat ghairul dzat. Sifat-sifat itu selain zatnya. Nah, sifat-sifat itu selain zatnya. Nah, ini yang ada kemungkinan hak, kemungkinan batil. Paham? Dan antara perkataan sifatullah ghairullah. Nah, kalau dikatakan sifatullah ghairullah, ini apa? Fa inna tsani batil, maka yang kedua jelas batilnya. Kenapa? Karena musammallah, Allah. Nah, zat yang dinamai dengan Allah, maka tidaklah disebut Allah kecuali masuk padanya semua sifat-sifat. Paham? Berbeda dengan apa? Zat. Ketika dikatakan zat, sifatullah ghairul zat. Maka nah, ini ada kemungkinan makna hak, kemungkinan makna batil. Tapi kalau dikatakan sifatullah ghairullah, sifat-sifat Allah itu selain Allah. Karena Allah itu sendiri adalah apa? Zat yang disifati dengan sifat uluhiyah, ya tidak? Berarti tidak bisa makna kedua itu jelas batil secara mutlak. Paham? Ini maksud Imam Ibn Abil Iz. Karena musamma Allah yadkhulu fihi sifatuhu bi khilafi musamma zat. Karena sesuatu yang dinamai dengan Allah itu masuk padanya sifat-sifatnya secara keseluruhan, berbeda dengan sesuatu yang dikatakan dengan zat. Fa innahu la yadkhulu fihi sifat, sebab tidak masuk padanya sifat-sifat. Naam. Li'anna al-murada anna sifati zaidatun ala ma athbatahu al-muthbituna min adz-dzat. Wallahu ta'ala huwa adz-dzatul mawsufatu bi sifatihi lazimah. Dikarenakan yang dimaksud bahwasanya sifat-sifat itu tambahan atas apa-apa yang ditetapkan oleh mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Nah, sifat itu adalah tambahan bagi zat. Ya. Yang dimaksud apa? Sifat-sifat itu adalah tambahan bagi zat oleh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati dengan sifat-sifatnya yang lazim, yang mesti ada. Minimal dari lafaz itu saja, dari lafaz Allah kita bisa menetapkan sifat apa? Uluhiyah. Itu tidak terpisah, makanya sifat lazimah. Makanya ketika dikatakan sifatullah ghairullah, maka ini maknanya batil. Kenapa? Karena tidak disebut Allah kecuali memiliki sifat-sifat. Sehingga tidak bisa disifat, tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan perkataan sifatullah ghairul dzat. Ghairu dzatillah misalnya. Sifat Allah itu selain zatnya Allah. Paham? Itulah maksudnya. Walihada qala Syekh rahimahullah. Baik. Wallahu ta'ala huwa dzatul mausufatu bi sifatihi lazimah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati dengan sifat-sifatnya yang lazimah, yang senantiasa ada pada Allah. Dan semua sifat-sifat ini sifatnya apa? Azali. Sejak awal Allah bersifat dengannya. Walihada qala Syekh rahimahullah la zala bi sifatihi. Oleh karena itulah Syekh mengatakan la zala bi sifatihi. Wa lam yaqul la zala wa sifatuh. Perhatikan. Nah, ini disinilah pentingnya memahami bahasa Arab. Makanya Syekh mengatakan la zala bi sifatihi, senantiasa Allah dengan sifat-sifatnya qadiman qabla khalqih, yaitu apa? Azali, sebelum para makhluknya. Maksudnya Allah dengan sifat-sifatnya itu yang tidak terpisah darinya. Paham? Syekh tidak mengatakan la zala wa sifatuh, senantiasa Allah dan sifat-sifatnya. Karena seakan-akan ketika wawu li'annal atfa yu'dhinu bil mughayarah, karena wawu itu memberikan apa? Memberikan rasa adanya perbedaan. Ya, memberikan pemberitahuan, memberikan makna
adanya mughayarah, adanya perbedaan antara Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Sehingga bisa dipisahkan. Makanya Syekh mengatakan la zala bi sifatihi. Baik. Nah, di sini kenapa kok Imam Ibn Abil Is sampai membahas tentang pembahasan kalamiyah yang dibawakan oleh Mu'tazilah dan yang lainnya tentang masalah halis sifat ghairul dzat atau sifat zaidah anil dzat, zaidah 'ala dzat dan seterusnya. Wa kadzalika qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi munadharatihil Jahmiyah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan dalam dialog beliau dengan orang-orang Jahmiyah, la naqulu Allahu wa ilmuh, Allahu wa qudratuh, Allahu wa nuruh, lakin naqul Allahu bi ilmihi wa qudratihi wa nurihi huwa ilahun wahidun subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan kejelian para imam kita ya kan. Imam Ahmad ketika berdebat dengan orang-orang Jahmiyah, beliau mengatakan kami tidak mengatakan Allahu wa ilmu, Allah dan ilmunya, Allah dan kudrahnya, Allah dan cahayanya. Akan tapi kami mengatakan Allahu bi ilmihi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, wa kudratihi dan dengan kudrahnya, wa nurihi dan dengan nurnya, dengan cahayanya. Dialah ilahun wahid, naam ilah yang satu subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kenapa? Karena ketika mengatakan Allahu wa ilmu, ada makna apa? Dipahami makna apa Zaid? Naam, ada makna mughayarah antara Allah dan sifat-sifatnya yang bisa ditarik oleh sebagian orang, berarti bisa dipisahkan antara Allah dan sifat-sifatnya. Naam. Oleh karena itulah berarti kesimpulan di sini kawan, kita tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya kalamullah huwallah, tidak boleh, ya kan? Atau kita katakan ilmullah huwallah, bisa tidak? Tidak bisa, karena sifat itu sifat-sifat Allah. Maka kita katakan apa? Kalamullah min sifatillah. Naam, tayyib. Demikian pula kita tidak mengatakan kalamullah ghairullah. Paham? Kalamullah ghairullah, tidak bisa, tidak boleh, karena ini kalam yang mujmal. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan kalamullah ghairullah, seakan-akan bahwasanya sifat kalam ini sesuatu yang bisa dipisahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terpisah. Padahal sifat-sifat Allah tidak mungkin dipisahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah yang para imamatus salaf berada di atasnya. Sehingga dalam huruf jar yang huruf ba dan huruf wawu saja memiliki makna yang jauh. Allahu bisifatih dengan Allahu wasifatuh. Ini sudah berbeda. Nah, ada kandungan makna batil yang bisa digunakan oleh ahlul bidah. Ini pentingnya ikhwanifillah memahami lughah Arabiyah. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin sedikit rumit pada sebagian antum, tapi intinya tadi lafaz apa, kalau ditanya apakah sifat Allah itu selain Allah, maka antum apa? Antum harus jeli tadi. Kalau yang dimaksud dengan Allah adalah zat beserta sifat-sifatnya, maka tidak mungkin sifat-sifat ini dipisahkan, ya tidak? Nah, ketika dimaksudkan dengan Allah itu adalah zatnya, yaitu sifat-sifat Allah selain zat Allah, maka kita katakan kalau yang dimaksud dengan pernyataan itu bahwasanya sifat-sifat itu adalah selain zat, dari sisi sifat itu sesuatu yang berbeda, yaitu sesuatu tambahan atas zat, di mana seandainya dimungkinkan itu ada zat sendiri, ada
ada sifat, maka kita katakan memang sifat itu bukan zat, tapi secara fakta tidak mungkin dipisahkan antara sifat-sifat dan zatnya. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh ahlul bidah bahwasanya di sana ada sifat-sifat yang bisa dipisahkan secara tersendiri, di mana ada zat yang kosong dari sifat, kemudian di sana ada sifat-sifat yang juga sendiri, yang berbeda atau yang terpisah dari zatnya, maka ini sesuatu yang batil. Naam, barakallahu fikum, pahami ini sehingga bisa terselamatkan dari perangkap ahlul bidah wal mu'tazilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta